Saya dapat dua buku. Awalil Rizki, buku tentang ekonomi, tapi dengan akibat politis. Karena ditulis dengan ketajaman metodologi. Dan ilmu ekonomi itu adalah proyeksi dari rasionalitas pikiran manusia. Mudah dipahami kalau kita berpikir rasional. Ini buku ditulis dengan cara yang sangat dingin, tapi dengan akibat yang sangat panas, memanaskan muka pemerintah. Karena setiap hari Awalil mengevaluasi kebijakan dengan peralatan berpikir kritis. Data sudah bicara, tanpa ideologi data bisa kasih kritis dengan cara dia sendiri. Jadi teman-teman, bacalah buku ini. Ini adalah kronologi dari problem ekonomi Indonesia. Dan ingat bahwa ilmu ekonomi juga ada ilmu sosial, karena itu dia punya fungsi untuk menghubungkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nah di situ kita mesti belajar bahwa ekonomi juga punya sejarah. Belajar sejarah ekonomi artinya belajar masa depan Indonesia. Dengan kata lain, kita pastikan bahwa Awalil akan terus menulis secara metodologi dengan akibat yang politis. Begitulah kebijakan politik, kebijakan publik harus dianalisis. Ini cara menganalisis dengan akal sehat. Yes, silahkan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada ulasan ke-23 malam ini kita akan membahas satu topik terkait dengan posisi Indonesia dalam kriteria, dalam pengkategorian dari Bank Dunia. Di mana Bank Dunia itu membagi negara-negara, sekitar 200-an negara yang ada dalam daftarnya, itu menjadi 4 kelas. Negara-negara berpendapatan rendah, low income, lalu berpendapatan menengah bawah, low middle income, lalu negara-negara berpendapatan menengah atas, upper middle income, dan high income, negara berpendapatan tinggi. Nah, terkait dengan pengelompokan tersebut, itu pada awal tahun lalu, bulan Februari, itu beberapa pejabat pemerintah selepas pengumuman BPS tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diumumkan pada bulan Februari awal, kemudian dinyatakan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan 3,69% setelah pada tahun 2020 kontraksi min 2,07. Artinya terjadi kenaikan produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu berarti juga konsep besarnya adalah pendapatan nasional. Kira-kira begitulah. Terjadi kenaikan, kemudian dihitung dengan dihitung dalam dolar Amerika, itu juga terjadi kenaikan. Lalu dihitung secara per kapita, berarti tadi PDB dalam rupiah maupun dinyatakan dalam dolar, dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun, itu dapatlah yang disebut dengan PDB per kapita, produk domestik perorangan lah, jumlah penduduk pembaginya, baik dalam rupiah maupun dalam dolar. Kenaikan yang sedemikian membuat pemerintah, dalam ini diwakili oleh pernyataan beberapa pejabat, yang paling eksplisit adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal ya dari Kementerian Keuangan, itu menyebut angka BPS pendapatan per kapita 2021 62,2 juta, lalu secara dolar 4.349,5 per orang loh ya, per orang. Maka dengan begitu Indonesia menurut Kepala BKF ini itu diperkirakan naik kelas ya, istilah saya kalau naik kelas ya, naik kembali ke kelompok negara berpendapatan menengah atas, itu kurang ya kata-katanya, berpendapatan menengah atas dalam kurung upper middle income, kurang atasnya. Padahal pada tahun 2020, tahun sebelumnya, Indonesia turun kelas. Nah, nanti kita lihat. Tapi sebagaimana yang para pembelajar ekonomi ketahui, soal naik kelas atau tidak naik kelas, atau dia masih kelompok negara mana, bukan naik kelas tidak selalu begitu, tapi pengumuman itu menunjukkan
dari 200-an negara itu dia masuk kelompok mana, itu adalah pada bulan Juli, setiap tahun bulan Juli. Karena apa? Karena nanti kita akan jelaskan bahwa tidak seketika pengumuman BPS masing-masing negara, sebutlah Indonesia, itu menjadi ukuran, tetap ada adjust, ada modifikasi, ada perhitungan yang disamakan oleh Bank Dunia, lalu dihitung ini masuk kelompok mana. Nah, ternyata itu kan tadi klaim di pertengahan Februari ya, bulan Juli pertengahan, awal malah beberapa minggu yang lalu, itu ternyata dari publikasi Bank Dunia, Indonesia tidak pindah ke kelompok pendapatan menengah atas, tetap di kelompok pendapatan menengah bawah. Kira-kira begitu. Makanya saya beri judul, enggak, Indonesia ternyata tidak naik kelas. Kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian kita setback sedikit, mundur sedikit. Bagaimana sih Bank Dunia membuat pengelompokan negara-negara itu? Nah, sebelum sampai ke sana, konsep dasarnya itu tetap produk domestik bruto. Persis seperti yang sebenarnya dikutip oleh kepala BKF tadi. Nah, produk domestik bruto atau gross domestic products itu adalah nilai tambah produksi atau nilai tambah seluruh produksi barang dan jasa pada satu wilayah negara. Jadi dari sisi pelakunya ya rumah tangga, pemerintah, korporasi, dan juga luar negeri, karena kan konsepnya adalah wilayah. Yang disebut PDB ya, produk domestik bruto. Tetapi mungkin buat yang belum sempat mendalami, itu harus diingat, bukan berarti seluruh barang dan jasa dijumlahkan saja nilai produksinya selama setahun, tetapi dihitung berdasarkan nilai tambah pada masing-masing barang dan jasa saja. Cara menghitungnya bagaimana? Ada manual internasionalnya. Badan-badan statistik, lembaga pemerintahan di suatu negara yang ditugaskan untuk menghitung PDB di negara tersebut, biasanya dan hampir seluruhnya mengacu pada standar internasional ya, SNA namanya, Sistem National Account. Ada, dan itu setiap berapa belas tahun ada update-nya. Nah, sekarang dipakai SNA 2008. Dan BPS juga mengikuti itu. Cara menghitungnya secara teoritis bisa 3. Kan yang mau dihitung adalah produksi barang dan jasa selama setahun di suatu negara. Cuma kata-kata produksi ini harus pakai dalam kurung, yang dihitung hanya nilai tambahnya. Nah, pertama bisa dihitung sebagai produksi. Sebagai produksi artinya barangnya dijumlahkan nilai tambahnya. Lalu bisa juga dihitung sebagai pengeluaran. Karena seluruh barang dan jasa ini kan dijual. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kan ada yang dipakai sendiri, berarti dijual kepada dirinya sendiri sebagai, maka bisa dihitung berdasarkan pengeluaran. Jadi nilai pembelian dari produk yang dengan cara pertama tadi itu. Kalau yang disimpan, dipakai cadangan atau dipakai untuk memproduksi lagi, ya berarti dibeli dirinya sendiri. Yang kedua-duanya ini itu bisa dihitung oleh BPS, tapi ada cara ketiga sebetulnya, menjumlahkan tadi pendapatan rumah tangga, pendapatan pemerintah, pendapatan korporasi, dan pendapatan faktor luar negeri. Ya, jadi sebutlah misalnya mendekati dari data-data perpajakan dan seterusnya. Tapi cara ketiga ini sampai sekarang belum dilakukan oleh BPS. Kalau negara-negara yang statistiknya sudah lebih maju, tiga-tiganya bisa. Dan ini sekaligus untuk meng-cross check sehingga didapatkan nilai PDB yang lebih akurat ya, untuk negara tersebut. Nah, kembali ke konsep awal tadi, terlepas dari baru bisa menghitung dengan 2 cara BPS, itu PDB atau GDP ini basisnya wilayah. Jadi seluruh produksi barang dan jasa dalam satu wilayah konsepnya. Jadi kalaupun ada faktor luar negeri, sebutlah perusahaan asing di Indonesia memproduksi, di wilayah Indonesia masuk Indonesia. Dan sebaliknya, jika ada perusahaan atau yang berbadan hukum Indonesia memproduksi di luar negeri, itu tidak masuk GDP, tidak masuk PDB, karena dia di luar negeri. Jadi ini dihitung. Kalau umpamanya ini diperhitungkan, yang produksi faktor luar negeri di dalam dikeluarkan, lalu produksi Indonesia yang berbadan hukum Indonesia atau orang Indonesia di luar negeri dibawa ke sini, nah, konsepnya tidak disebut sebagai PDB, tetapi disebut sebagai PNB, Produk Nasional Bruto. D, domestik, N, nasional. Bahasa Inggrisnya yang satu domestic, yang satu national.
ya, PNB ya. Nah, tetapi pihak Bank Dunia atau kebanyakan literatur menyebutnya gross national income. Ya. Jadi disebut pendapatan, bukan produksi lagi. Tapi sebenarnya maksudnya sama. Jadi BPS menyebut PNB itu kalau di dalam perhitungan Bank Dunia atau lembaga-lembaga disebut gross national income (GNI) ya. Nah, lalu ini berarti juga bisa kita katakan PNB atau GNI ini tadi mengeluarkan hasil faktor produksi luar negeri dan memasukkan produksi milik orang Indonesia dari luar. Totalnya, jadi agregatnya ya disebut PDB dan PNB atau GDP dan GNI. Kalau dibagi dengan jumlah penduduk, yang dipakai umumnya adalah jumlah penduduk di pertengahan tahun. Maka disebut per kapita. Nah, ini berarti bisa dinyatakan dalam rupiah kalau untuk kasus Indonesia, bisa dikonversi dinyatakan dalam US dollar. Nah, umumnya begitu ya. Mari kita lihat data terkininya yang dikeluarkan oleh BPS. Nah, BPS menyebut PDB per kapita tahun 2021, nah yang tabel atas itu 2021 62,2 juta rupiah per orang ya kapita itu. Jadi kita bisa bayangkan total produksi barang dan jasa, nilai tambah barang dan jasa selama setahun dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dapat PDB per kapita. Kalau per kapitanya 62,2. Ini bisa juga dianggap mewakili pendapatan. Tentu konsep pendapatan akan ada cara perhitungannya, tetapi basisnya ini. Maka saudara-saudara bisa membayangkan kalau secara rata-rata 62,2 kali misalnya saja 4,5, rata-rata rumah tangga Indonesia 4,6, ya 300-an kan juta. Berarti sebulan 300 bagi 12 ya, mestinya pendapatan rata-rata ya di 25 juta ya. Tapi kan rata-rata, kalau ada yang 1 miliar dengan yang sejuta ya tinggal dijumlahkan. Nah, ada lalu BPS mempublikasikan juga paling kanan ketutup dengan gambar saya itu dolarnya. Dinyatakan dalam dolar berapa tadi? 4.000 berapa tadi itu? Nggak kelihatan jadinya di sini. Di gambarnya bisa disingkirin nggak toh? Biar kelihatan. Nah, yang atas kan. Nah, 4.349,5 dolar. 4.000 ya. Dirupiahkan 62,2. Nah, itu dari pengumuman resmi BPS Februari. Nah, lalu BPS beberapa bulan kemudian menerbitkan dokumen yang lebih lengkap. Nah, yang saya ambil salah satu lampirannya di bawahnya itu 17, 18, 19, 20, 21. Nah, yang nomor 1 produk domestik bruto total ya berarti ya. 16 yang paling kanan aja langsung 2021 itu 16.970 triliun. 16.970 triliun. Itulah nilai PDB Indonesia. Lalu kalau dibagi jumlah penduduk pertengahan dapat di bawahnya 62.236.000 itu satuannya ribu ya. Nah, begitu ya. Nah, lalu kalau PDB tadi yang faktor luar negeri dikeluarkan, faktor Indonesia dimasukkan, dapatlah nilai produk nasional bruto yang nomor 3 paling kanan, turun nilainya 16.518 triliun, tapi turun sekitar 350 triliun. Kenapa turun? Itu artinya lebih banyak produksi faktor luar negeri di dalam negeri dibandingkan Indonesia. Kasusnya mungkin berbeda kalau ini perhitungannya PDB Singapura. Bisa jadi PNB-nya bukan bisa jadi ya, PNB-nya pasti lebih besar daripada PDB-nya. Nah, sama dengan PDB per kapita, dapat juga PNB per kapita. Nah, konsep 5, 6, 7 tidak kita bahas hari ini. Itu berarti cara-cara perhitungan teknis. Nah, yang saya ingin sampaikan hanya yang nomor 3 dan 4 ini disebut dalam publikasi Bank Dunia disebut Gross National Income, GNI ya. Gitu ya, kurang lebih. Nah, lalu bagaimana Bank Dunia membandingkan antar negara dalam soal PDB, GNI, dan sebagainya? Ya bisa. Bank Dunia mempublikasikan, menyajikan data GDP, GDP per kapita, data GNI, GNI per kapita. Nah, uniknya Bank Dunia lalu memiliki beberapa pendekatan penyajian dengan metode-metode tertentu. Nah, misalnya bisa hanya disajikan dalam current US dollar. Jadi betul-betul dinilai dari kurs US dollar pada mata uang lokal tersebut.
Jadi misalnya tadi PDB 16.970 jadi berapa dolar? Nah, ternyata hasilnya memang tidak persis sama dengan BPS. Tidak persis samanya itu hanya karena kurs yang dipakai selisih sedikit, tapi tidak besar. Nah, begitu juga per kapita. Per kapita berarti si Bank Dunia juga memakai jumlah penduduk. Nah, itu juga tidak persis sama. Bank Dunia memiliki Bank Dunia tidak persis sama bukan berarti BPS bohong ya, karena Bank Dunia biasanya menyamakan agar antar negara itu lebih memakai angka-angka yang secara metodologi sama. Nah, umumnya juga hasilnya tidak sedikit lah selisihnya. Tapi sekali kita pakai untuk suatu analisis memakai Bank Dunia, ya sebaiknya kita pakai Bank Dunia supaya apel dengan apel dari tahun ke tahunnya jelas. Jadi bisa disajikan dalam bentuk current ya, harga berlaku lah begitu. Nah, tetapi ada juga yang disebut dengan purchasing power parity, itu paritas daya beli. Ini agak rumit sedikit, tapi nggak rumit-rumit amat. Ya, yang memperhitungkan bahwa $1 di Amerika, misalnya, tidak sama di New York, tidak sama dengan $1 di Jakarta. Mudah banget sebetulnya untuk mengerti ini. Misal harga apa ya, Starbucks yang standar itu, satu cup itu di umpama di Amerika $5, saya nggak tahu ya, ini asumsi aja $5. Nah, di sini 50.000, berarti kan kursnya sebenarnya adalah 10.000, meskipun kurs resmi adalah 14 lain kan. Nah, masalahnya kan tidak hanya kopi, tidak hanya burger, seluruh barang ada metodenya Bank Dunia. Itu maksudnya si nilai GDP suatu negara tadi lalu dihubungkan dengan PPP-nya, dengan paritas daya belinya. Bagaimana menghitung paritas daya beli? Ada survei, ada cara tertentu, dan karena itu tidak tiap tahun. Jadi yang terakhir dipakai ini adalah perhitungan metode survei 2017 ya. Maka tiap negara ada PPP-nya. Nah, biasanya negara dengan sebutlah biaya hidup yang lebih rendah itu maka nilai GDP PPP, jadi GDP yang disebut GDP PPP dibandingkan dengan JNI yang current, itu GDP PPP-nya lebih tinggi. Karena kan sebetulnya si di negara yang bersangkutan kalau dibawa ke Amerika jadi kelihatan lebih tinggi. Nah, Indonesia salah satunya. Jadi GDP PPP Indonesia itu lebih tinggi daripada GDP current. Kurang lebih begitu. Nah, makanya dulu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sebelum pandemi Pak Jokowi memakai angka GDP PPP mungkin dari Advis tenaga ahlinya. Nggak lazim biasanya sebelum-sebelumnya, tapi jadi gede kan. Nah, ini juga macam-macam, ada PPP current, ada PPP constant price, ini teknis ya. Yang penting kita paham dulu konsep itu. Nah, ternyata PPP jadi ada beberapa ragamnya. Lalu ada metode lain yang relatif baru ya mungkin 10 tahunan, meskipun dihitung bisa mundur ya. Dipakai oleh Bank Dunia yang disebut dengan metode Atlas. Ini lebih satu step lebih maju dari PPP agar nilai produksi barang dan jasa ketika dinyatakan dalam nilai moneter itu lebih mewakili porsi dari masing-masing negara tersebut. Nah, ini kombinasi kalau PPP relatif harga saja. Sementara kalau metode Atlas itu kombinasi harga, kurs, dan berbagai hal. Dapatlah nilai metode Atlas. Jadi GDP current, GDP PPP, meskipun GDP PPP ada beberapa macam. Yang ketiga bisa GDP metode Atlas. Nah, berarti dengan demikian pula dengan JNI. Ingat, GDP dengan JNI itu kan ya hanya soal menyesuaikan saja. Nah, jangan lupa Indonesia JNI cenderung lebih rendah sedikit dari GDP. Ya, kira-kira 4%, 5%. Tetapi di negara seperti Singapura, ya JNI-nya lebih gede dari GDP-nya. Jadi kita nggak bisa stereotip. Ya, ini tergantung fakta saja. Nah, mari kita lihat angka. Kalau diomongin begini mungkin agak sedikit sebagian kawan mungkin belum jelas. Mari kita lihat contoh angkanya saja. Nah, GDP per kapita ya. Nah, di slide berikut itu kalau Anda lihat GDP Indonesia ya bisa dilihat angkanya, agak gambarnya agak turun dikit. Oh ya bisa. 12 Indonesia tahun 2021 paling kanan itu adalah 4.291,8 bawah ya, yang biru ya. Nah, beda kan? Yang paling bawah itu 4.291,82. Ingat tadi pas
pas BPS tadi 4.349 ya, selisih berapa? Selisih kurang lebih 150. Enggak sampai, maaf, 50-an dolar. Jadi lebih rendah sedikit yang dipakai oleh, menurut perhitungannya Bank Dunia lebih rendah sedikit per kapitanya, antara lain karena selisih jumlah penduduk maupun sedikit selisih kurs yang dipakai. Nah, perkembangan dari tahun ke tahun ya lihat garis biru tuh. Jadi memang 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 2020, naik ya sekitar 10%, itu 10,2%. Nah, 2020 itu turun dibandingkan 2019 karena COVID ya. Nah, itu mirip dengan yang merah di atas, yang orange itu adalah rata-rata dunia. Seluruh negara, 200-an negara yang ada data di Bank Dunianya, berapa? Tapi ingat, ini per kapita ya, dibagi jumlah penduduk dunianya. Nah, itu kalau secara rata-rata, Indonesia ini jauh di bawah rata-rata dunia. Jadi kita, kalau Anda bayangan saja, kita di satu kampung, orang 100, ya Indonesia di bawah rata-ratanya, termasuk yang miskin kalau berdasarkan ini. Nah, 12.262. Jadi GDP kita itu ya sekitar sepertiga saja dari rata-rata dunia. Apa yang menarik? Polanya sama tuh. Pas dunia 2020 turun, kemudian 2021 naik. Di sini juga kita perlu lihat kenaikan dari 3.870 yang Indonesia ke 4.291 hanya sekitar 10,2%. Tapi kenaikan dunia itu sekitar 12,5%. Jadi saya juga tidak tahu kok ada beberapa pejabat pemerintahan yang mengklaim Indonesia itu lebih baik dari negara-negara lain. Mungkin lebih baik dari negara-negara yang lebih buruk. Tapi dari rata-rata enggak. Karena laju kenaikan PDB per kapita dunia secara rata-rata lebih tinggi dari Indonesia. Artinya lebih banyak negara yang lebih baik dong. Kan seperti itu logikanya. Tentu tidak begitu yang ngitung keseluruhan. Nah, itu PDB per kapita ya. Di slide berikut kita lihat PDB per kapita berdasarkan PPP. Nah, paritas daya beli tadi. Nah, lihat, Indonesia biru lagi ya. 12.904. Padahal tadi kan yang itu cuma 3.000 berapa tadi? 3.800 4.291, sekarang 12.904. Artinya apa? Artinya memang kalau berdasarkan ini, Indonesia ini memang negara dengan terlepas rakyat sekarang sedang mengeluh tentang harga gasnya, tapi kalau perbandingannya dunia, ini gaya hidup di Indonesia termasuk rendah ya. Harga-harga itu termasuk lebih rendah secara paritas daya beli. Sehingga kita kalau dilihat GDP Indonesia per kapita berdasarkan PPP nyaris 3 kali lipat dari berdasarkan harga berlaku atau current. Tapi pada saat yang bersamaan dunia pun juga lebih tinggi, cuma tidak sampai 2 kali lipat sehingga jaraknya mendekat. Itu kalau pakai GDP per kapita PPP. Nah, di slide berikut saya langsung bandingkan saja untuk kasus Indonesia, andai. Tapi ini dari data Bank Dunia ya, bukan data BPS ya. Dekat tapi tidak persis sama. Nah, kalau kita bandingkan yang hijau itu adalah kalau memakai GDP per kapita current. Nah, sedangkan yang itu adalah GDP per kapita berdasarkan PPP ya, harga berlaku dengan paritas daya beli. Ini turunan dari 2 slide sebelumnya. Nah, begitu kira-kira asal-usul data besarnya yang dipakai Bank Dunia, yang juga BPS melakukan perhitungan. Nah, konsep untuk menempatkan suatu negara termasuk berpendapatan bawahkah, berpendapatan rendah, berpendapatan menengah bawah, menengah atas, atau berpendapatan atas, itu tidak memakai GDP lagi. Dahulu pernah pakai GDP per kapita, tapi belakangan udah lama, ya 10 tahunan atau dengan data mundur ke belakang ya, sekitar berapa? 12 atau 15 tahun terakhir mundur. Makanya JNI. Tadi kan saya sudah katakan di atas, GDP PPP, lalu ada JNI. Nah, JNI adalah sama dengan PNB. Serupa ya. Nah, maka itu yang dipakai, nanti kita lihat hitungannya. Nah, yang satu lagi bahwa Bank Dunia ini mengukur satu negara masuk kelompok mana dari 4, itu batasnya berubah tiap tahun, bukan sama. Makanya tadi ketika pejabat pemerintah mengatakan di Februari lalu Indonesia ini akan naik kembali ke pendapatan menengah atas, dia memakainya ukuran tahun lalu.
ukuran tahun yang berjalan ini belum diumumkan, baru diumumkan tadi Juli. Ternyata ukurannya meningkatnya jauh. Jadi kalau orang kelulus itu misalnya batasnya adalah 5,5, kebetulan kita 5,6 naik kelas. Ternyata sekolah mengumumkan tahun ini pakainya 5,7. Nah, kita nggak naik kelas. Sederhananya begitu. Nah, saya contohkan itu tahun 2019 batasnya apa, kemudian tahun 2020 batasnya apa. Nah, 2019 itu untuk masuk ke dalam negara berpendapatan menengah atas itu batasnya mulai dari $4.046 sampai $12.535. Kalau 12.535 atas disebut atas, kalau di bawah 4.046 sampai itu adalah berpendapatan menengah bawah. Lalu menengah. Nah, Indonesia pada tahun 2019 kebetulan 4.050. Yang ketiga itu ya, 2019 Indonesia kebetulan 4.050, batasnya adalah 4.046 yang merah. Maka kita termasuk negara berpendapatan menengah atas untuk pertama kalinya selama sejarah Republik Indonesia. Cuma mepet. Jadi kalau rata-rata naik kelas itu adalah 5,5, kita 5,51, kurang lebih begitulah. Orang itu cuma selisih $4 kan. Tapi apapun terjadilah glorifikasi, Indonesia naik kelas di tahun 2019. Nah, 2020 berubah lagi, ada COVID, kita turun dari 4.046 menjadi 3.870. Jadi pendapatan kita turun, JNI per kapita kita turun, kebetulan batasnya naik, jadi kena double kan kita. Maka jadilah kita di tahun 2020 kembali masuk lower middle income. Ada hiruk glorifikasi, ada optimisme lah. Ketika Indonesia tumbuh di 2021, pendapatan per kapitanya naik cukup pesat tadi. Nah, dipikir ini kita tahun ini naik kelas, ternyata 4.140 jauh kan naiknya dari 3.870, naik sekitar berapa tadi 10% lebih. Ternyata batas yang dipakai oleh Bank Dunia naiknya agak signifikan, yaitu 4.256. Maka kan kurang 4.140. Maka kita bertahan di kelompok pendapatan menengah bawah. Tentu ada pertanyaan, bagaimana tahun depan? Ya, berapa kita naik? Bisa disimulasi sebenarnya. Lalu berapa kira-kira? Ya, yang susah begitu. Bank Dunia ini cara membuat batasan kan dia berbagai metode itu. Umumnya naik batasnya. Nah, untuk kita mengetahui itu, kita lihat dulu sebelum nanti kembali ke tema ini, kita lihat fakta dulu nih. JNI per kapita Indonesia yang biru, yang 4.140 yang paling kanan tadi, sebelumnya 3.870, yaitu yang biru. Nah, sedangkan yang rata-rata dunia yang orange di atas. Ya, jadi JNI sama saja dengan GDP, ternyata Indonesia juga jauh dari rata-rata dunia. Oke, itu ya. Nah, di slide berikut, lalu ukuran yang tadi dipakai untuk tahun 2021, ya ini, yang atas itu untuk upper middle income, baris ketiga itu 4.256 sampai $13.205. Tahun sebelumnya batasnya 4.096. Tadi kita naik ke 4.140. Kalau pakai batas tahun lalu kita naik kelas, tapi karena pakai batas baru yang baru diumumkan, ya kita nggak naik. Nah, lalu nggak usah bersedih lah. Ini kebetulan tahun ini 2021 ternyata kebanyakan negara nggak naik kelas. Hanya ada 3 negara yang naik kelas. Biasanya ada 10, 12 ya. Naik kelas itu bisa dari lower menjadi menengah bawah, yang menengah bawah jadi menengah atas, atau yang menengah atas jadi tinggi. Nah, tahun ini hanya ada 3 negara tuh yang naik dari, bukan naik ya, ya benar naik itu 3, Belize, mungkin Anda nggak pernah dengar Belize di mana, Panama, Romania. Kurang lebih Indonesia termasuk 200-an negara yang tetap di kelasnya. Nah, untuk keperluan analisis, mari kita lihat lagi batas itu perubahannya bagaimana di slide berikut. Nah, yang pertama ingat ya, Bank Dunia itu melakukan 4 kategori gitu. Akan ada perkembangannya yang atas itu saya sajikan dari 2010 sampai 2021. Nah, bisa dilihat ya. Nah, itu batas masing-masingnya. Nah, saya ambil saja karena urusan kita soal upper middle income aja. Kita di upper apa di lower kan, nggak usah kita lihat yang low income dengan yang high income, nggak usah. Maka dilihat di grafik bawah itu. Grafik bawah kita lihat yang biru itu adalah batas bawah. Harus di situ ke atas. Jadi minimal di garisnya itu baru orang disebut negara berpendapatan menengah atas pada tahun yang bersangkutan. Perhatikan, pada umumnya terjadi kenaikan.
Tetapi tidak juga sebenarnya, tidak selalu naik. Tahun 2015, 2016, 2017 justru batasnya turun. Nah, pertanyaannya 2022 nanti turun atau naik, tapi dari gejala akan naik lagi batasnya. Nah, yang real kita adalah yang orange. Kita hanya pernah sekali tuh di atas, mepet banget dengan garis birunya di 2019 tadi. 4.050 berbanding batas 4.046. Nah, kira-kira begitu ya. Maka dengan demikian Indonesia masih harus bersikutat kepada negara berpendapatan menengah bawah. Itulah yang sebetulnya dikenal dengan istilah, kalau lama banget di situ, nggak naik kelas di situ aja, mendekat ke atas kelas, turun lagi, mendekat, turun lagi, itu berlangsung lama sejak tahun 90-an. Itulah yang disebut dengan jebakan negara kelas menengah. Yang dimaksud kelas menengah bawah, kalau upper middle income itu nggak kejebak namanya. Jadi kita terjebak middle income trap, jebakan negara berpendapatan menengah. Terakhir, ya sudah, kita juga masih berjuang kan. Kita berharap nanti Indonesia bagaimana ke depan. Kita mau tahu nih tetangga kita di ASEAN. Nah, di ASEAN ini, di negara Asia Tenggara, itu ya yang high income tuh hanya Singapura dan Brunei Darussalam. Per kapita ya. Lah yang upper middle income itu hanya Malaysia dan Thailand. Yang lain ya lower middle income, Indonesia, Vietnam, Laos, Filipina, Kamboja, Timur Leste, nggak ada angkanya nih Timur Leste. Nah, itu kelihatan ya. Lalu yang merah itu adalah rata-rata dunia. Kalau dari sisi rata-rata dunia, bahkan Malaysia dan Thailand yang sudah pendapatan menengah atas juga masih di bawah rata-rata dunia. Jadi timpang dunia ini memang. Ini kalau tidak di luar gambar ini kita bisa membayangkan kan Eropa Barat, Amerika Utara itu kan tinggi-tinggi semua kan pendapatannya, sehingga membawa rata-rata yang tinggi pada dunia. Jadi timpang secara dunia. Nah, begitu kira-kira kita tidak tahu persis di tahun 2022 ya, apakah Indonesia bisa kembali ke negara berpendapatan menengah atas. Kalau menurut saya, kalaupun berhasil terlalu mepet, sebenarnya belum layak diglorifikasi. Jadi kalau mau berpikiran bahwa negara ini akan lepas menjadi negara berpendapatan menengah atas, setidak-tidaknya jauh dari batas supaya kita tidak akan turun kelas lagi. Kalau cuma mepet turun lagi, kita masih terjebak dalam negara berpendapatan menengah bawah. Diperlihatkan dengan angka-angka ini sederhana, tapi di balik itu ada soal industrialisasi, struktur produksi, struktur ekspor impor, upah pekerja, dan seterusnya. Transformasi dari sektor pertanian ke industri ke sektor jasa yang modernize, ya jasa yang sudah maju. Jadi tidak sekedar angka, karena kalau makmur itu misalnya hanya karena tiba-tiba harga komoditas naik banyak, lalu kemudian secara PDB rata-rata, lalu JNI rata-rata kita meningkat, ketika harga komoditas turun kemudian kita turun kembali seperti itu, dia tidak menciptakan kenaikan kelas yang bersifat struktural dan fundamental. Beda kalau struktur ekonominya itu mengalami perubahan yang cukup konsisten, yang membaik terus-menerus, yang kemudian meningkatkan PDB lalu JNI negara tersebut. Nah, saya masih melihat kalau dari angka yang tersedia saat ini diekstrapolasi, kayaknya kita masih lama terjebak di negara berpendapatan menengah bawah. Tidak ada indikasi sebuah perencanaan industrialisasi, perencanaan perubahan struktur ekonomi, perencanaan tentang bagaimana ketahanan eksternal kita terkait ekspor, impor, dan seterusnya untuk menjadi negara berpendapatan menengah atas. Mudah-mudahan saya salah ya, tapi saya baca berbagai dokumen, perencanaan pemerintah, yang kementerian lembaga, yang pemerintah pusat, kok kelihatannya tidak ada yang menjanjikan sebuah rencana yang kita bisa lolos dari jebakan negara berpendapatan menengah bawah. Sekali lagi, mungkin saya keliru. Itu ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.